Aku tak parani. Tak parani tapi ning mimpi. Nangis. Sing tenang. Bapak Ridhoi dari Malang. Berikutnya atas nama Ibu Mursiah dari Jakarta. Ibu Mursiah dari Jakarta. Berikutnya atas nama Bapak Sudarti dari Pasuruan. Pasuruan. Wah, Yai Hamid foto Yai Hamid kan? Halo. Foto Yai Hamid. Ya. Ali Allah nih kok. Tabarukan. Wis tau nang makam Yai Hamid dereng? Sampun. Kampun. Salah aku sampai gawan nih kayak waktu banyu pun ngure kan. Iya. Ini tak ada gereja nih. Insyaallah. Sehat. Bagiannya Kamu ini bagus. Pulang buat sholat pulang baca sembuh jalan jalan lama kan kadang ngomong kursi kadang yang berarti ya aku rasa coklat. Aku seneng rasa beri. Rapi riyen ya. Ibu hitam. Rapi ya. Ibu hitam nanti. Bantu ngomong Ini aku hitam. jalan uji gila kan jalan yang keras. belum kasih tanggal saya belum penerangan kenapa Pakai sholawat. Gambarnya sholawat. Yang saya aku tiap hari ya sholawat ya. masalah Jibril Mau sholat di kisah. Berikutnya atas nama Bapak Haji Ino dari Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inten paling asmo Mustiati. ya. Dan bapak Haji Yono. sing tenang. Kalian suwan ya. Pulang nomor sebuah. So. Saat ini yang Bapak. Heeh. Itu gampang susah. Apa sing gawe sampean susah iki? Sakit. Sakit kemarin susah. Sing sehat disyukuri, sing sakit susah lho. Nggih. Undang sakite. Sing sukune susah temen lampah. Aja susah-susah. Jangan mari. Lah ikhlas cepet lepas. Lah gak ikhlas nggo sulai udah karo geget ini. Malah gak lepas-lepas. Benernya kabeh penyakit masalah itu cepet lepas lah ikhlas. Tapi lek digersulan digetuni malah angel kok ilang. Sambung cungone. Saking pundi niku wae? Nantang. Ngantang Malang. Menghambatnya dihilang ya. Yang tadi penghalangi itu, penghalangi rezeki, penghalangi sehat, penghalangi urip sampeyan ini dihilangi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Sampai nama ibu kandungnya sinten? Bu Narsum. Al-Fatihah. Dicekel rumien, dicepeng dulu, tahan dulu. Ini kok iya minangkani sarana kok gini dasar ini lemah dan istirahat untuk Al-Fatihah itu bapak gitu ya coba ini marah
terapi riyen di petang riko kayu ini. Aku wis aku. Oh, bener. Bantah bapak ini. Terus jalan praktek. Berikutnya atas nama Bapak Dwi Sudarso Nah, Bapak dari Nule Kediri. Panul. Au. Kang Dwi Sudarso dari Kediri. Lagi. Ini sekolah Kediri. Yuk. Terus kalau Jenengannya siapa? Dwi Sudarsono. Dwi Sudarsono. Tahu tak parani? Tak parani tapi ning mimpi. Nangis. Sing tenang. Wis suwi pengen rene. Iya. Sampai kalingan ra tahu tajak jalan-jalan. Kalingan ora tahu tajak jalan-jalan. Kalingan apa ora? Oh. Sama beda hotel. Beda motor, tajak ning masjid salat. Damane selawate. Uripe keco piye ceritanya iki mau nyambut gawe langsung rene Oh, pun wanci-wanci matus tanggal di libur panjang bulan wah cuma nonton orang gila kelawatan. iya niki kene nginep sedina ora dina telung dina seminggu sawulan ora apa-apa ora apa-apa Oh, saking Surabaya langsung kan oh ke Surabaya nyampe Surabaya langsung wow udah jam setengah bangsalan bisa ngimpi pada aku ping pira telu yang telu itu hubungannya antarane ati karo ati awakmu rene iki ya gak kebetulan tapi biasanya kersane yang penting diamalnya sholawate ya sholatnya ketinggalan terus diamalnya sholawate terus belajar ngendalekne diri segampang dikendalekne hawa nafsu terus wong ayu ora apa-apa tapi aja sampai lakoni sing gak apik itu ya gak apa-apa sing penting gak lakoni sing aneh amale selawat ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini rong dino telung dino ora apa-apa bengi tangi jam 1 selawatan tapi ning kene mangane ya mung telung iki ora entuk liyane ya bukan lakoni potong rawat dan potong hitam ya iya terus selesai terapi saya pindah ya terapi saya Berikutnya atas nama Bapak Dwi Priyanto putusan sampai sekarang belum bisa bahkan akhir-akhir ini kan dalam rumah tangga itu jauh dari hutannya pikiran diambungan terus setiap usaha yang saya rintis itu selalu gagal. aku malah kalingan Bu Erni capek itu kegeran Terus sama memang loh. Bahkan ada masukan dari desa rumahnya itu gelap, itu seharusnya dari orang yang bisa
bikin suasana rumah itu bisa tenang. Rumah itu mana toh? Kediri Enggak. Saya enggak tanya itu. Rumahnya jenengan itu mana? Enggak. Rumah jenengan mana? Maksudnya rumah yang mana ya? Iya, rumah sampean yang mana? Rumah jenengan yang mana? Yang membuat nyaman itu yang mana? Ya hati. Hmm. Bukan rumah yang sampean tempati. Rumah kita yang hakiki itu ya hati kita sendiri, bukan rumah yang kita tempati. Jadi yang membuat diri kita nyaman itu ya hati kita sendiri, bukan di luar dari diri kita. Dan yang bisa menerangi rumah dengan sendiri itu ya hati sama sendiri, bukan orang lain. Maka dari sini belajar untuk mengkaji diri supaya bisa menempatkan diri dan akhirnya ngerti jati diri. Jangan mudah dikendalikan oleh semua hal yang bukan diri kita, termasuk hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu saya kasihan melihat apa yang dilihat dengan itu, kasihan. Lihat dengan itu saya kasihan. Karena terombang ambing oleh keadaan, tentang manting mubat mabit. Ini lagunya iya. Mubat mabit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak tamu-tamu yang seperti jenengan ini. Ketika saya tanyakan gimana rumah jenengan, itu bingung. Gimana rumahmu? Itu bingung. Rumahku tidak Kediri, bukan ya. Yang saya tanyakan bukan itu. Karena orang sendiri banyak yang nggak tahu tentang gimana sebenarnya dirinya berada. Karena rumah yang sejati itu sebenarnya adalah hati kita sendiri. Maka yang membuat nyaman diri kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Yang membuat terangnya tidaknya kehidupan kita itu ya diri kita sendiri. Bahkan rezeki itu juga jauh, dekat, dan sedikit banyaknya juga tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita dikatakan orang terus kitanya tenang ya nggak jadi masalah. Tapi kalau itu kita permasalahkan jadi masalah karena kecilnya rumah kita, karena kecilnya hati kita, nggak lapang dada. Maka penting sekali seorang itu untuk memahami tentang dirinya sendiri. Karena siapa yang mengenal Allah harus mengenal dirinya. Saya minta jenengan untuk jam 1 siang duduk, jam 1 malam duduk tenang, zikir, oh Allah, supaya mendapatkan sebuah ketenangan dan juga solusi-solusi. Saya khawatir kalau jenengan nggak mampu mengendalikan diri, bukan hanya hancur usahanya, itu juga hancur rumah tangganya. Kalau hanya masalah hancur usahanya bisa dibangun, kalau hancur rumah tangganya jadi apa? Tapi masih ada kesempatan, masih ada jalan. Kalau jujur saya mengatakan sih jalannya masih banyak jalan yang lain. Tinggal jenengan aja mau menempuh jalan itu apa enggak.
Itu aja. Dalam hati saya sih, karena saya ngomong pakai hati, pengennya sih jenengan itu kayak batu ini loh. Makanya nanti semua tak suruh ngambil batu. Batu itu antep, ya netep. Antep itu nggak gampang goyang ya. Punya pendirian. Antep nanti baru akhirnya bisa, kalau orang Jawa bilang bisanya tetep, baru nanti akhirnya bisa dianggap. Kalau nggak antep, nggak netep, nggak mantep, ya nggak bakal dianggap. Nanti diamalkan dulu. Mau di sini 41 hari monggo gratis, nggak ada yang minta uang. Saya jujur cuma kasihan melihat apa susahnya jadi. Spesial pun saya nggak akan minta uang. Yang penting mau mengamalkan di sini, mau duduk sholat malam sama istrinya boleh, sendiri boleh duduk malam jam 1 malam harus melek sampai jam 5. Jam 5 itu ini tentang ilmu kasih diri Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua, baru yang kelima diri kita. Sampai hidup penuh dengan hambatan, tapi sampai nggak paham, banyak gangguan yang nggak ngerti. Akhirnya sama sendiri nggak nyala. Kamu itu jalan itu, kamu itu kayak gini loh, kamu itu kayak lampu yang nggak ada cahayanya. Jadi uripmu itu petang, hidup kamu itu petang, gelap, karena nggak ada ininya, nggak ada penerangnya. Nah, lampu itu ada cahayanya karena nyambung dengan pusatnya, dengan Tuhannya. Kak, lewatnya apa? Sholawat, amalan sholawat. Tidak perlu rumahmu yang sana, rumahmu Kediri dibersihin model apa. Yang penting hatimu sendiri, hatimu, hati istrimu. Bisa tahu kan, ini depan rumah saya, bukan tetangga saya Mas Solik ini tahu saya itu bukan siapa-siapa, cuma tukang rosok. Bisa tiap hari didatangi ratusan orang dari dulu. Bukan karena saya itu sakti, bukan karena apa-apa. Karena itu tadi, hati kita disambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin di sini ada orang nggak bisa jalan, langsung bisa jalan, bisa ngomong. Kesannya bisa Allah. Jadi jenengan itu harus nyambung kalau pangeran lewatnya hati. Sini gitu aja. Kalau mau diamalkan di sini monggo, amalkan di rumah monggo. Saya hanya bisa ngasih jalannya. Tapi terserah jenengan yang jalan. Yang penting saya ngasih jalannya. Kalau diamalkan di sini harus sendiri ya. Yes, ya boleh sendiri ya boleh. Yang penting siji antara jam 1 bengi sampai jam 5 melek melawatan. Di sholat taubat, sholat hajat, mandi, terus namanya dikuldat. Dikir ada 3 asma, 3 sifat dikuldat. Abu takarut azali. Jadi dikir saya gak jalur apa-apa kecuali hu Allah. Nanti ketemu empat orang yang rupanya sama seperti kita, kan bentuknya beda, warnanya beda, yaitu nanti itu yang kasih solusi. Aku gak usah cerita, mau saya jalanin aja. Ya Kamu sama 4 orang. Insya Allah kan berubah ketemu. ada pernah yang di jalan aja lah. Ya sampai ada gangguan juga ngerti, ada hambatan juga ngerti. Ya terkadang berusaha kebutuhan dunia itu. Ya, semua orang butuh duniawi, semua orang butuh makan, tapi bukan makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Orang hidup memang butuh tidur, tapi bukan hidup untuk tidur, tapi tidur untuk hidup. Diamalkan kasih panduannya. Mau dari sini monggo gratis, saya tidak minta uang sebesar pun. Jawab kan? Bingung deh. Salam, salam. Ngomong malah begini. Iya, toki.